Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glad to meet again in the lecture meeting of the Indonesian political system today. We will deepen the material on the function of the political system by carrying out tasks in the form of analyzing and making examples of the implementation of the functions of the political system in Indonesia. Senang bisa berjumpa lagi dalam pertemuan perkuliahan Sistem Politik Indonesia pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan memperdalam materi tentang fungsi sistem politik dengan mengerjakan tugas berupa melakukan analisis dan membuat contoh implementasi dari fungsi sistem politik di Indonesia. As we know, the political system is a series of activities or processes in the political society to influence and determine who get what, when, and how. The function of political system itself is two. The function of formulating interest, which is the function of preparing and expressing political demands in a country. First, the function of integrating interests, which is the function of integrating political demands from various parties in a country and transforming them into various policy. Sistem politik ialah merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik untuk mempengaruhi dan menentukan siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, fungsi dari sistem politik sendiri ialah untuk pertama, fungsi merumuskan kepentingan yang dimana ialah fungsi untuk menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Second, the function of integrating interests, which is the function of integrating political demands from various parties in a country and transforming them into various policy alternative. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi pemaduan kepentingan, yang dimana fungsi ini adalah menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakannya ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Number 3, the function of making general policies, which is a function of considering various alternative policies that have been proposed by political parties and other parties, one of which is to be chosen as a government policy. Yang ketiga adalah fungsi pembuatan kebijakan umum, yang dimana ialah merupakan fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang telah diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai suatu kebijakan pemerintahan. Number 4, the function of monitoring the implementation of policies is a function of aligning the behavior of the public and public officials who oppose or deviate from government policies with the norm that have been enacted. Yang keempat adalah fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan, ialah merupakan fungsi untuk menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintahan dengan norma-norma yang telah berlaku. Number 5, the function of implementing policies, which is a function implementing various policies that have been determined by the competent authorities. Yang kelima adalah
fungsi penerapan kebijakan, yang dimana merupakan fungsi untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Number 6, the function of political communication is the process of delivering information about politics from the public to the government and also from the government to the community. Yang keenam adalah fungsi komunikasi politik, di mana fungsi ini merupakan proses dalam penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat. Number 7, political socialization is the process of shaping attitudes and political orientation of community members. Yang ketujuh adalah fungsi sosialisasi politik, ialah merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Number 8, political recruitment is the process of selecting people who will be elected or appointed as officials from existing position in a country or political party. Yang kedelapan adalah rekrutmen politik. Fungsi ini merupakan proses dalam menyeleksi orang-orang yang dimana akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari jabatan-jabatan yang telah ada dalam suatu negara atau partai politik. The following assignment must be done by students. Make an example of one of the functions of the political system that has worked well, and an example of a function of the political system that is not working well in Indonesia. Jadi tugas dari mahasiswa pada pertemuan kita kali ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Buatlah contoh salah satu dari 8 fungsi sistem politik. Buatlah salah satu contoh dari fungsi sistem politik. Satu contoh adalah sistem politik, fungsi sistem politik yang telah berjalan dengan baik di Indonesia. Dan satu contoh lagi adalah salah satu fungsi sistem politik yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Silakan dikerjakan oleh mahasiswa. Jangan lupa menyebutkan nama, NIM dan kelasnya di kolom komen channel YouTube ini. Dan tugasnya dikerjakan di grup diskusi kelompok kelas masing-masing. Thank you very much for your attention today. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi. Saya ingatkan lagi, tugasnya adalah membuat contoh salah satu fungsi sistem politik yang telah berjalan dengan baik di Indonesia, atau salah satu contoh fungsi sistem politik yang belum berjalan dengan baik di Indonesia. Selamat mengerjakan tugas, semoga berhasil dan mendapatkan nilai yang baik. Thank you very much. Till we meet again in the next our lesson. Bye bye. Glad to meet again in the lecture meeting of the Indonesian political system today. We will deepen the material on the function of the political system by carrying out tasks in the form of analyzing and making examples of the implementation of the functions of the political system in Indonesia. Senang bisa berjumpa lagi dalam pertemuan perkuliahan Sistem Politik Indonesia pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan memperdalam materi tentang fungsi sistem politik dengan mengerjakan tugas berupa melakukan analisis dan membuat contoh implementasi dari fungsi sistem politik di Indonesia. As we know, the political system is a series of activities or processes in the political society to influence and determine who get what, when, and how.
The function of political system itself is two. The function of formulating interest, which is the function of preparing and expressing political demands in a country. First, the function of integrating interests, which is the function of integrating political demands from various parties in a country and transforming them into various policy. Sistem politik ialah merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik untuk mempengaruhi dan menentukan siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, fungsi dari sistem politik sendiri ialah untuk pertama, fungsi merumuskan kepentingan yang dimana ialah fungsi untuk menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Second, the function of integrating interests, which is the function of integrating political demands from various parties in a country and transforming them into various policy alternative. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi pemaduan kepentingan, yang dimana fungsi ini adalah menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakannya ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Number 3, the function of making general policies, which is a function of considering various alternative policies that have been proposed by political parties and other parties, one of which is to be chosen as a government policy. Yang ketiga adalah fungsi pembuatan kebijakan umum, yang dimana ialah merupakan fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang telah diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai suatu kebijakan pemerintahan. Number 4, the function of monitoring the implementation of policies is a function of aligning the behavior of the public and public officials who oppose or deviate from government policies with the norm that have been enacted. Yang keempat adalah fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan, ialah merupakan fungsi untuk menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintahan dengan norma-norma yang telah berlaku. Number 5, the function of implementing policies, which is a function implementing various policies that have been determined by the competent authorities. Yang kelima adalah fungsi penerapan kebijakan, yang dimana merupakan fungsi untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Number 6, the function of political communication is the process of delivering information about politics from the public to the government and also from the government to the community. Yang keenam adalah fungsi komunikasi politik, di mana fungsi ini merupakan proses dalam penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat. Number 7, political socialization is the process of shaping attitudes and political orientation of community members. Yang ketujuh adalah fungsi sosialisasi politik,
ialah merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Number 8, political recruitment is the process of selecting people who will be elected or appointed as officials from existing position in a country or political party. Yang kedelapan adalah rekrutmen politik. Fungsi ini merupakan proses dalam menyeleksi orang-orang yang dimana akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari jabatan-jabatan yang telah ada dalam suatu negara atau partai politik. The following assignment must be done by students. Make an example of one of the functions of the political system that has worked well and an example of a function of the political system that is not working well in Indonesia. Jadi tugas dari mahasiswa pada pertemuan kita kali ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Buatlah contoh salah satu dari 8 fungsi sistem politik. Buatlah salah satu contoh dari fungsi sistem politik. Satu contoh adalah sistem politik, fungsi sistem politik yang telah berjalan dengan baik di Indonesia. Dan satu contoh lagi adalah salah satu fungsi sistem politik yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Silakan dikerjakan oleh mahasiswa. Jangan lupa menyebutkan nama, NIM dan kelasnya di kolom komen channel YouTube ini. Dan tugasnya dikerjakan di grup diskusi kelompok kelas masing-masing. Thank you very much for your attention today. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi. Saya ingatkan lagi, tugasnya adalah membuat contoh salah satu fungsi sistem politik yang telah berjalan dengan baik di Indonesia, atau salah satu contoh fungsi sistem politik yang belum berjalan dengan baik di Indonesia. Selamat mengerjakan tugas, semoga berhasil dan mendapatkan nilai yang baik. Thank you very much. Till we meet again in the next our lesson. Bye bye.